dan window. Lu masih nggak terbiasa. Apa nih? Oke, bener. Long. PPKM diperpanjang. Sorry. Boleh nggak? Artinya apa? Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Balik lagi di acara kita Weekly Dose dengan saya Zedi Kejo, salah satu financial educator dari Sukor Sekuritas. Oke, hari ini kita ada beberapa topik yang akan kita bahas. Tapi pertama kita update IHSG dulu ya, minggu lalu. Oke, jadi IHSG hari Jumat lalu itu ditutup di angka 6.101,69 ya, atau bisa dibilang juga minus 0,58% ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatikan nih IHSG di tahun ini dari Januari sampai bulan Juli itu kayak naik roller coaster ya teman-teman, naik turun ya. Nah tapi kalau kita lihat minggu lalu IHSG itu sudah mulai terlihat ada tren bullish. Jadi kenaikan IHSG ini banyak katalisnya ya ternyata, dan di sini salah satunya adalah rilisnya suku bunga dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia. Dan pasar itu juga memang ternyata sudah mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpotensi terjadi pada konsumsi rumah tangga karena terbatasnya mobilitas ya. Ini nanti kita bahas tentang PPKM. Nah, kalau misalnya kita melihat secara ekonomi global juga gitu ya, secara global volume perdagangan dan harga komoditas dunia itu diperkirakan juga bergerak bullish. Dan ini pasti akan mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang ya, seperti Indonesia salah satunya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih sekarang secara ekonomi global ya, volume perdagangan dan harga komoditas dunia itu diperkirakan bergerak bullish. Dan ini akan mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, salah satunya Indonesia. Ya, jadi memang IHSG ini masih akan dipengaruhi faktor teknikal dan window dressing dari asing ya teman-teman. Nah, jadi IHSG ini akan tetap berpotensi masuk dalam tren bullish ya, jadi kita harus tetap optimis. Ada beberapa katalis yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah investor-investor yang datang dari luar negeri ya. Jadi ada data market manufacturing flash beberapa negeri seperti Jerman, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa. Data tersebut itu diprediksi positif ya, angkanya bagus dan meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi ini adalah katalis positif juga yang dampaknya akan bagus buat pasar modal kita ya. Oke, sekarang kita akan masuk bahas tentang PPKM diperpanjang nih, apa dampaknya terhadap IHSG ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga udah banyak yang tahu pastinya. Jadi pemerintah itu udah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat ya, sampai 25 Juli. Jadi ketentuannya kalau misalnya kasus COVID itu turun akan dibuka secara bertahap. Nah, tapi kalau misalnya kasus COVID tetap naik, nah inilah yang akan menjadi PR ya buat kita semua nih. Kita harus melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman tahu juga PPKM itu sudah berjilid-jilid ya teman-teman, dan dampaknya ini cukup besar buat bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Ini dampaknya terhadap pengusaha, terhadap bisnisnya juga, dan juga terhadap banyak pekerja yang bekerja di bisnis-bisnis ini. Nah, PPKM darurat ini sudah tentu menahan laju pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 2021. Jadi perlu bagi kita semua ya teman-teman, di sini saya mengajak untuk tetap menjaga kesehatan kita, tetap prokes, jangan lupa divaksin juga, dan yang pastinya tetap positif dan optimis untuk kedepannya. Oke, nah berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan Indonesia, ya ini teman-teman perlu lihat juga, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 19,9% dari total target masyarakat Indonesia. Bayangin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan keadaan kita di sini dengan di luar itu nggak bisa gitu. Contohnya kemarin baru ada championship ya, bola kaki. Kita lihat di situ penontonnya banyak banget di stadion. Kenapa bisa begitu? Nggak ada yang pakai masker. Tapi kita masih PPKM. Nah kalau misalnya kita lihat di sini itu karena memang penyebaran vaksin kita itu belum merata dan belum cepat, belum memenuhi target ya. Di sini juga dikatakan berdasarkan data vaksinasi dosis kedua Indonesia aja baru 8% dari total penduduk kita di Indonesia. Nah ini bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua ya. Kenapa kita
harus PPKM lagi karena inilah alasannya. Nah, dari sini dari sentimen yang pertama terus PPKM diperpanjang, kita sekarang akan masuk ke dalam kondisi saham-saham LQ45 ya, blue chip. Nah, pergerakan saham sejumlah saham dengan fundamental cukup solid dan likuiditas tinggi masih tertekan ya. Jadi memang banyak saham-saham blue chip ini yang masih tertekan ya pergerakan sahamnya. Ini terlihat dari pergerakan indeks LQ45 yang terkoreksi 12,59% sejak awal tahun sampai minggu lalu. Nah, lebih dalam nih dibandingkan indeks harga saham gabungan yang sebesar 1,43%. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2001, kinerja emiten penghuni indeks LQ45 ini sebenarnya cenderung bagus gitu ya, masih cukup solid dan secara fundamental itu masih oke. Hanya saja memang kinerja atau pergerakan sahamnya masih kurang memuaskan begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, aku mau masuk ke industri consumer goods ya. Blue chip yang consumer goods industri itu memang sekarang lagi agak tertekan gitu ya. Tertekan kalau misalnya kita lihat saham consumer goods seperti Unilever, ICBP dan INDF, mereka ini terkena sentimen kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO yang bisa menaikkan beban pokok penjualan dari perusahaan mereka atau yang bisa dikenal juga dengan istilah COGS ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman perlu tahu Unilever itu contohnya bahan baku CPO dan minyak mentahnya itu menyumbang hingga 83% dari komponen beban pokok penjualan. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya dampaknya kenaikan harga minyak sawit terhadap Unilever. Nah, tapi di sini juga teman-teman bisa lihat harga dari sejumlah saham ini karena turun, ini sudah masuk ke dalam relatif murah. Jika dilihat berdasarkan PE ratio atau PBV-nya ya, masih cenderung di bawah rata-rata. Ini artinya buat kita untuk selalu melihat peluang dalam setiap situasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat memang consumer goods tantangannya itu ada kenaikan beban pokok penjualan, terus juga dihadapi dengan saingan bisnis atau industri yang baru yang cukup ketat gitu ya dalam mereka mempertahankan pangsa pasar gitu ya. Contohnya pamor saham-saham ini mereka consumer goods tergilas dengan kabar yang naik kencang tentang bank-bank digital gitu ya, dan saham terkait kesehatan nih, saham-saham rumah sakit yang lagi naik kencang di masa pandemik nih teman-teman ya. Nah, tapi di sini peluangnya apa? Kita bisa melihat bahwa banyak blue chip atau bisa dibilang saham-saham emiten consumer goods yang fundamentalnya bagus ya, walaupun kinerja sahamnya kurang memuaskan, itu harganya lagi murah nih teman-teman ya. Di sini bisa menjadi perhatian buat teman-teman untuk entry, untuk membeli atau bisa dibilang cicil beli dari saham-saham blue chip ini gitu. Tapi at the same time teman-teman juga bisa melihat sisi lainnya. Sisi lainnya adalah apa? Industri bank digital gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk bank digital. Nah, tapi di sini juga kita bisa melihat ada industri perbankan ya teman-teman. Bisa dinilai kinerja perbankan itu akan tetap perspektif dalam jangka panjang. Ya, saat kondisi nanti kembali normal, masyarakat akan kembali membangkitkan kegiatan bisnisnya di sektor real ya. Penyaluran kredit akan kembali pulih bila bisnis berjalan. Jadi sebenarnya semuanya win-win-win ya teman-teman ya. Hanya tergantung dari kita bagaimana kita melihat peluang dari kondisi sekarang. Nah, untuk jangka panjang yang seperti saya udah jelasin tadi, investor ini bisa memanfaatkan penurunan harga saham emiten big caps ya teman-teman, bisa cicil beli. Secara teknikal memang beberapa saham ini masih dalam fase downtrend, tapi ke depannya ada potensi pembalik arah itu ada tetap ya. Salah satunya INDF ya, secara teknikal ini memang sudah menarik. Bisa kita akumulasi beli jangka menengah ya, karena sudah ada tanda-tanda rebound secara teknikal. Nah, INDF itu last price-nya minggu lalu hari Jumat itu di 6475 ya. Supportnya di 6341, resistennya di 6676. Candle terakhir itu adalah di shooting star ya. Kalau misalnya kita mau bahas fundamental juga sudah bagus. Mungkin teman-teman perlu tahu juga INDF itu mereka membukukan pendapatan 24,5 triliun sepanjang 3 bulan pertama kemarin. Ya, jadi ini tumbuh 27,2% dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,3 triliun. Nah, ini berarti bagus ya teman-teman ya. Nah, sekarang salah satu rekomendasinya lagi adalah ABP ya, Bank MNC. Last price ini di 344 ini Jumat lalu. Supportnya di 328, resistennya di 411. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal, chart pattern ini membentuk pola double bottom ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat juga memang secara teknikal harganya sudah naik sedikit, mungkin nanti akan ada sedikit koreksi, tapi secara potensi ke depan ini akan menjadi salah satu saham emiten yang menarik untuk kita miliki. Oke, itu saja dari saya saat ini. Sampai bertemu di acara Weekly Dose selanjutnya. Bye-bye.